Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku, Nikmah. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang bagaimana caranya apply internship ke P2F LIPI atau Pusat Penelitian Fisika LIPI. Nah, buat teman-teman yang mungkin enggak mau internship ke P2F LIPI, tapi ke bidang yang lainnya ada di LIPI, tenang aja, kurang lebih cara pendaftarannya itu sama gitu. Nggak bakal beda jauh kayak gitu. Oke, langsung aja. Nah, di sini yang pertama adalah website apa aja sih yang wajib kalian kunjungi gitu sebelum kalian mendaftarkan untuk internship di P2F LIPI. Nah, yang pertama adalah website dari P2F LIPI sendiri. Nah, di website ini nantinya kalian akan tahu nih gimana sejarah, gimana visi misi, dan semuanya tentang P2F LIPI. Kalian juga bisa kepoin tentang apa aja kelompok penelitian yang ada di LIPI, apa aja topik yang ada di sana. Kalian bisa nentuin dulu kalian bakal tertarik magang di mana, apa yang bakal kalian ambil untuk internship. Terus kalian bisa juga nih uh, cari tahu siapa aja yang ada di kelompok penelitian itu. Terus kalian dari situ bisa nentuin nih kira-kira kalian mau nembusin dosen pembimbing yang mana untuk dijadikan dosen selama magang kalian. Nah, untuk yang kedua adalah website layanan LIPI. Nah, di website ini itu semua layanan itu terpusat di situ gitu. Kalian bisa daftar semua layanan di situ. Misal nih layanan buat magang, layanan buat bimbingan tugas akhir, dan sekarang juga ada layanan pengajuan magang atau penelitian MBKM yang 1 semester itu. Nah, selain itu ada juga layanan terkait uji lab kayak gitu. Nah, semua itu pengajuannya itu dari website layanan LIPI ini. Jadi kalian wajib banget sih ngunjungin dua website ini. Nah, kemudian di sini aku bakal jelasin bagaimana alur apply magang ke P2F LIPI itu sendiri. Nah, yang pertama, kalian harus menghubungi dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing aku maksud di sini adalah peneliti yang ada di P2F LIPI. Nah, sebelum kalian menghubungi, kalian harus nentuin dulu nih, kalian tertarik ke kelompok penelitian yang mana. Nah, setelah kalian udah nentuin kalian mau magang atau internship di bidang yang mana, kalian cari tahu siapa-siapa aja atau peneliti siapa aja yang ada di kelompok penelitian yang kalian mau magang itu. Nah, setelah itu kalian bisa cari tahu kontaknya. Kalau untuk email ada sih di website P2F LIPI atau mungkin kalian bisa cari tahu biodata dari peneliti itu di Google. Kalian cari tahu aja, tinggal ketik namanya, terus kalian tambahin peneliti LIPI kayak gitu. Nah, kalian bisa menghubungi peneliti yang kira-kira bakal kalian jadikan dosen pembimbing itu melalui email. Kalian email dengan kata-kata sesopan mungkin, dengan maksud yang sejelas mungkin, kayak gitu. Dan jangan lupa subjek emailnya kalian harus isi biar jelas gitu maksudnya mau apa kayak gitu. Nah, setelah kalian menghubungi dosen pembimbing dan dosen pembimbing itu menyetujui dan bersedia untuk menjadi dosen pembimbing kalian, yang kedua, kalian harus konfirmasi ke koordinator magang prodi. Nah, koordinator magang prodi ini untuk saat ini itu adalah Ibu Kusmandari. Nah, kalian harus konfirmasi ke beliau kalau misal kalian sudah mendapatkan tempat magang. Tapi karena belum resmi, ya kalian harus mengurus berkas-berkasnya terlebih dahulu.
Tapi setidaknya kalian harus konfirmasi dulu kan gitu. Kalau misal udah mendapatkan ACC dari dosen pembimbing yang ada di LIPI. Nah, setelah itu kalian bisa urus nih berkas-berkas yang menjadi syarat pengajuan internship di sana itu apa aja. Kayak gitu, baru deh kalian apply berkas magang itu melalui website layanan LIPI yang sebelumnya. Nah, setelah kalian apply berkas magang, itu ada waktu tunggu beberapa hari untuk verifikasi berkas. Nah, jadi berkas-berkas yang kalian udah apply melalui website yang layanan LIPI tadi, itu perlu untuk diverifikasi terlebih dahulu dari pihak LIPI-nya sebelum kalian benar-benar diterima untuk internship di sana secara. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari website P2F LIPI. Di sini tuh ada beberapa feature ya. Ada tentang P2F LIPI itu sendiri, terus ada fasilitasnya apa aja, terus ada KIP, juga ada macam-macam layanannya ada di P2F LIPI. Terus yang terakhir nih, yang penting banget, ada kelompok penelitian yang ada di LIPI. Nah, dari sini kalian bisa tahu nih apa aja kelompok penelitian yang ada di P2F LIPI. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada 10 kelompok penelitian. Nah, di sini aku bakal coba demoin salah satu kelompok penelitian yang ada P2F LIPI. Aku buka kelompok penelitian laser. Di sini ada gambaran umumnya, terus ada topik penelitiannya, juga di sini ada informasi mengenai ketua kelompok penelitian dan juga anggota dari kelompok penelitian ini. Nah, dari sini kalian bisa tahu siapa-siapa aja yang menjadi peneliti di kelompok penelitian yang pengen kalian masuk buat internship. Nah, dari sini kalian bisa dapetin biodata dari masing-masing peneliti. Atau enggak, misalkan kurang lengkap, seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa cari tahu di Google dengan mengetik nama peneliti, ditambahkan dengan LIPI, kayak gitu aja udah muncul nih biodatanya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari website layanan LIPI. Di sini, sebelum kalian mengajukan berkas-berkas persyaratan internship atau magang, kalian harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, untuk yang belum punya akun, ini kalian harus mengisi formulir pendaftarannya sampai lengkap. Nah, karena aku udah punya akun sebelumnya, jadi aku tinggal masukin email terus password buat masuk ke website ini. Nah, setelah masuk, kalian cari fitur bimbingan di sini, terus kalian pilih untuk permagangan siswa dan mahasiswa. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwasanya banyak banget bimbingan-bimbingan dari LIPI, kayak misal ada workshop, terus kunjungan ilmiah, terus ada pembimbingan tugas akhir, pelatihan dan pembimbingan, terus juga adalah pelatihan metodologi penelitian dan karya tulis ilmiah. Dan yang terbaru ada program MBKM. Nah, kita fokus aja ke permagangan ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, di sini ada beberapa pilihan. Nah, karena kita mau fokusnya ke P2FDP, jadi kita pilih yang bagian ini, praktik kerja lapangan atau PKL, mahasiswa S1 di P2 Fisika. Oke, setelah diklik, kalian bisa melihat di sini ada syarat pengajuannya apa aja.
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 syarat. Ada surat pengantar, terus file data CV, terus ada file data foto, data identitas, transkrip. Nah, transkrip di sini adalah itu KHS terakhir sebelum kalian magang. Terus juga ada surat perjanjian permagangan. Ini udah ada formatnya dari LIPI. Terus ada file proposal. Nah, file proposal ini itu sesuai dengan topik yang bakal kalian ambil di internship. Terus di sini kalian bisa mengunduh format dari surat perjanjian magang. Terus di sini kalian juga bisa melihat jadwal dari mahasiswa atau siswa yang lain yang magang di LIPI, kayak gitu. Terus kalian kalau udah misal lengkap nih berkas-berkasnya, kalian tinggal klik feature ajukan layanan. Nah, kalian tinggal isikan formulir pendaftarannya. Di sini ada tanggal pelaksanaan layanan. Kalian bisa masukin kalian mau magang tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus ada nomor identitas di sini. Ini adalah nomor identitas yang ada di KTP, yaitu NIK. Kemudian ada pendidikan, institusi, alamat institusi, ada deskripsi. Di sini kalian bisa isikan deskripsi kalian. Misal saya mahasiswa semester berapa di fakultas apa, universitas apa, kayak gitu. Terus mungkin kalian kalau udah fokus ke penjurusan apa, kalian juga bisa isikan di sini. Terus bidang keahlian, ini juga kalian bisa isikan terkait penjurusannya, atau kalau misal belum, kalian isikan aja fisika kayak gitu. Terus nama pembimbing institusi, ini dari Prodi, kalian bisa tanyakan nanti ke koordinator magang Prodi. Terus ada nomor kontak pembimbing institusi, terus topik di sini kalian isikan sesuai dengan topik dari dosen pembimbing yang sudah kalian tembusin. Terus cari namanya, di sini kalian pilih, terus tinggal kalian upload berkas-berkas yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Ada surat pengantar, CV, dan yang lainnya. Nah, setelah itu kalian bisa pencet ini dan ajukan. Dan setelah kalian mengajukan berkas-berkas layanan, kalian tinggal menunggu verifikasi dari supervisor yang ada di LIPI. Sebelumnya aku udah paparin nih terkait alur pendaftaran untuk internship di P2F LIPI. Nah, sekarang aku mau ngobrol santai terkait pengalaman aku selama internship di P2F LIPI. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Dulu waktu aku magang di P2F LIPI itu, aku sama satu temanku adalah kloter terakhir yang magang di sana. Kenapa bisa yang terakhir gitu untuk mendaftarkan di LIPI? Karena aku dan satu temanku ini bisa dibilang telat gitu untuk daftar internship di LIPI. Teman-temanku udah jauh-jauh hari nih untuk daftar, tapi aku ya telat banget lah gitu. Harusnya tuh idealnya Hamin 1 bulan itu udah maksimal banget sih kalau menurut aku. Karena ya butuh persiapan untuk mempersiapkan berkas-berkasnya yang bisa dibilang gak sedikit gitu dibandingkan dengan instansi-instansi yang lain. Mungkin langsung aja ya terkait benefit. Benefit yang akan kalian dapatkan selama internship di P2F LIPI menurut aku dan versi aku ya. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman di sini aku maksud adalah terkait komunikasi dengan orang baru,
terus mengenal lingkungan baru, bagaimana cara kita untuk cepat adaptasi dengan lingkungan baru, dan juga public speaking. Kalian-kalian yang saat ini atau dari kemarin-kemarin udah ikut banyak organisasi, ikut banyak volunteer, dan sebagainya, kalian udah mengasah public speaking kalian, itu bakal berguna banget di internship kali ini. Dan itu benar-benar aku rasain gitu. Kita harus pintar-pintar adaptasi, terus berkomunikasi dengan baik dan benar dengan orang baru. Kayak gitu sih. Itu bakal berguna banget untuk diterapin selama internship. Nah, terus yang kedua adalah relasi. Kalian kalau pintar berkomunikasi dengan orang baru, cepat adaptasi, tentu sih bakal dapetin relasi yang banyak. Relasi ke peneliti ataupun sesama mahasiswa atau siswa internship. Tapi aku mau cerita dikit juga. Sewaktu aku internship, kebetulan satu pembimbing itu hanya satu mahasiswa internship. Jadinya aku nggak punya teman kenalan nih di kelompok penelitian aku. Kebetulan juga untuk kelompok penelitian aku ini yang magang internship itu dari fisika UNS semua gitu. Jadi aku nggak bisa nambah teman, nggak bisa nambah relasi selain pembimbing aku dan pembimbing-pembimbing yang ada di kelompok penelitian LASAR. Nah, semoga kalian nantinya bakal dapetin mahasiswa internship yang beda kampus, jadi bisa nambah relasi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, benefitnya yaitu udah pasti ilmu. Karena ternyata ya, ilmu-ilmu yang kita pelajarin selama di kuliah, itu tuh masih kurang banget atau jauh banget kita gunain gitu. Terkadang kita pun udah lupa terkait ilmu-ilmu yang udah kita pelajarin sebelumnya. Dan ternyata masih banyak banget yang perlu kita pelajarin untuk benar-benar menjadi seorang ilmuwan kayak gitu sih. Itu yang benar-benar aku rasain. Cukup itu sih yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau aku ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas. Masih ya ngalor ngidul terus masih belepotan gitu ngomongnya. Mohon maaf banget nih. Aku juga masih belajar. Public speaking aku juga masih minus. Dibandingkan kalian-kalian yang udah perfect kayak gitu. Mohon maaf banget. Oke, cukup itu sih yang bisa aku share. Stay healthy teman-teman semua. Tetap jaga kesehatannya dimanapun kalian berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.